009 Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi akan menjelaskan tentang materi Toharoh. Lalu apa sih sebenarnya Toharoh itu? Toharoh dari segi bahasa dapat diartikan bersih. Sedangkan menurut istilah syarah, Toharoh ini adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu, toharoh juga bisa diartikan sebagai pekerjaan yang dapat memperbolehkan sholat nih. Apa aja sih contohnya? Seperti wudhu, tayamum, mandi besar, dan menghilangkan najis. Selanjutnya adalah najis. Najis itu adalah sesuatu yang menjijikkan, seperti darah, nanah, ataupun muntah-muntahan. Bisa juga sesuatu yang keluar dari dubul ataupun kubul kecuali mani. Lalu bagaimana sih cara membersihkannya? Terlebih dahulu kita harus tahu macam-macam najis itu. Berikut ini adalah macam-macam dari najis. Yang pertama adalah najis muhaladzah, najis yang berat. Apa contohnya? Contohnya adalah air liur anjing. Cara membersihkannya adalah dibasuh 7 kali. Satu diantaranya air dicampur dengan tanah. Yang kedua adalah najis muhafafah atau najis ringan. Najis ringan ini adalah air kencing bayi laki-laki yang baru minum air susu ibunya saja dan belum makan apapun. Kalau untuk bayi perempuan, cara membersihkannya seperti dengan membersihkan kencing orang dewasa, yaitu dibersihkan dengan air mengalir. Selanjutnya adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis yang tidak ada di antara najis muhaladzah ataupun di najis muhafafah. Najis mutawasitoh ini dibagi menjadi 2. Apa aja? Yang pertama ada najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini adalah najis yang kita yakini ada tapi tidak nyata bau, warna, dan zatnya, yaitu seperti air kencing yang sudah kering. Cara membersihkannya yaitu dengan mengalirkan air. Selanjutnya adalah najis amiyah, najis yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya. Cara membersihkannya ya dengan dibersihkan zat-zat tersebut. Ini adalah membersihkan sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur dengan air yang suci lagi mensucikan ataupun dengan batu. Tapi untuk masa saat ini kita bisa menggunakan tisu. Selanjutnya adalah adab buang hajat. Lalu bagaimana adab buang hajat yang baik? Yang pertama, menjauhi tempat yang terlarang. Apa aja sih contoh tempat yang dilarang untuk buang hajat ini? Yang pertama adalah jalan umum, lalu air yang tidak mengalir. Yang ketiga, tempat yang dekat dengan sumber air bersih. Ditakutkan nanti air ini tercemar oleh kotoran manusia. Lalu pada lubang-lubang. Kedua adalah jika ingin buang hajat di tempat yang lapang atau banyak orang, hendaklah menjauh dari kerumunan orang tersebut. Ditakutkan baunya ini akan mengganggu. Yang ketiga, tidak mengangkat pakaian sebelum mendekat di bumi. Jadi auratnya ini biar tidak terbuka. Lalu saat buang hajat, kita dilarang memasuki tempat membuang hajat ini dengan tulisan yang berisikan dengan zikir Allah. Saat membuang hajat di tempat terbuka, kita dilarang menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi di bangunannya tertutup tidak dipermasalahkan. Saat memasuki tempat buang hajat, disunahkan untuk masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Diperbolehkan kencing berdiri ataupun duduk. Syarat dibolehkannya kencing berdiri ini apabila yang pertama aman dari percikan air kencing tersebut, lalu terhindar dari pandangan orang lain. Dimakruhkan berbicara di dalam tempat buang hajat kecuali yang penting-penting saja. Hukum air terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak ini suci lagi mensucikan. Nah, contohnya adalah air hujan, air sungai, air sumur, air laut, air mata air, dan air embun. Kedua, air syam. Air syam ini air yang
dipanaskan di bawah sinar matahari atau air yang sangat dingin. Nah, air ini suci tapi mampu digunakan untuk berwudu. Lalu air mustamal. Air mustamal ini hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Apa itu? Air yang sudah digunakan untuk berwudu, lalu air yang suci tapi tercampur dengan zat yang tidak haram, contohnya gula, zat yang mengubah warna atau rasa dari air tersebut itu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Selanjutnya air najis atau mutanajis. Ini adalah air yang jumlahnya kurang dari 2 kula dan dimasuki oleh najis. Bisa juga air yang jumlahnya cukup 2 kula tapi telah dimasuki oleh najis. Ukuran 2 kula itu adalah kolam yang ukuran panjangnya 60 cm dan lebarnya 60 cm. Wudu ditinjau dari segi bahasa artinya indah dan bersih. Sedangkan menurut istilah syara, wudu ini adalah membersihkan anggota wudu dari hadas kecil. Wudu ini pun merupakan syarat sahnya sholat. Syarat sah wudu itu ada 7. Yang pertama adalah hendaklah beragama Islam. Lalu kedua itu berakal sehat, tidak gila. Yang ketiga mumayyiz. Mumayyiz adalah orang yang dapat membedakan antara sunnah dan wajib. Lalu yang keempat, wudu itu dengan air mutlak. Air mutlak itu apa? Yang tadi kita udah jelaskan sebelumnya, air mutlak itu adalah air yang suci dan mensucikan. Jangan menggunakan air mustamal. Air mustamal itu suci tapi tidak mensucikan. Lalu yang kelima, jangan menghilangkan atau ada sesuatu yang menghalangi meresapnya air ke anggota tubuh kita gitu. Misalnya kita pakai kuteknya anti air, airnya tidak bisa melewati kuku kita, itu tidak diperbolehkan. Lalu yang keenam adalah hendaknya airnya itu dialirkan ke tempat yang dicuci. Selanjutnya yang ketujuh adalah jangan mengiktikadkan atau jangan meniatkan yang fardu itu sunnah. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.